warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Christopher Mama Mujiono. Dan pagi ini gue dapat WA ya dari salah satu temen ya, si Bunda Susi. Dia bilang, "Mang, bikin topik ini dong, Mang, sifat egois dalam suatu hubungan gitu. Enak gak ya?" Oke. Itu memberikan gue ide karena gue kemarin itu belum sempet bikin podcast gitu. Dan ini apaan sih nih, watch game show ini. Nah, terus gue mikir siapa nih yang mau jadi bintang tamunya, dan dia nggak bisa, dia ngurus bocil-bocil katanya. Oke, nggak apa-apa ngurus bocil. Gue tanya orang-orangnya. Gue taruh di status terus pada ini malah komennya gue tulis status gini ya, sifat egois dalam hubungan, sifat egois dalam satu hubungan gitu, enak apa enggak ya, gitu ya. Padahal gue minta yang mau jadi gestar tolong dong gitu kan, malah pada jawabin nggak enak. Ya iya, orang nggak tahu, orang juga tahu nggak enak, mau gimana. Kan ini kita tanya ininya sorry kaki gue gatel. Kita tanya yang mau jadi pembicara siapa, yang punya pengalaman siapa, kan di situ. Nah, ya udah, berhubung ada satu lagi yang antusias, cuman gue bilang tunggu dulu, lo cowok, gue perutnya cewek buat sifat-sifat egois ini. Biasanya kan dari sifat egois itu kan yang tertindas kan cewek gitu kan, jangan cowok yang itunya. Gak mau gue ya kan. Jadi gue punya cewek, punya berbagi pengalaman bagaimana rasanya menghadapi sifat egois, bagaimana rasanya rasanya diegoisin, terus handlingnya bagaimana, kayak gitu-gitulah pokoknya. Berhubung gue nggak dapet bintang tamu ya, ada juga bintang tamu nanti yang buat online shop sama ini pengalaman di online shop, sama yang buat ini masalah cinta-cintaan gitulah pokoknya. Nggak ngerti lah, udah kita biarin aja masalah cinta-cintaan itu. Nah, akhirnya gue ambil kesimpulan seperti gue topik yang bucin itu aja lagi. Jadi gue ambil artikel di sini. Kacamata gue mana ya? Nah, kan lupa kan. Nah, kacamata gue di kepala aja gue nggak bisa ngelihat. Nggak tahu. Nah gini, tadi di mana? Sih? Aduh. Coba gue cari dulu. Ini ada artikel tadi udah sempet gue baca. Atasnya doang tapi judulnya doang, tapi dalamnya belum gue baca ya. Ini judulnya 5 ciri egois dalam hubungan, kamu termasuk yang mana? Nah gini, gue nggak tahu rasanya egois itu kayak gimana. Gue rasa gue juga punya sifat egois, tapi mungkin hal-halnya tertentu. Kalau hal-hal yang nggak tertentu tuh karena gini, gue tidak cerdas, jadi gue hanya egois untuk hal yang gue anggap mampu aja gitu. Tapi kalau orang yang multi cerdas itu, dia akan egois di segala hal gitu. Gue single cerdas aja lah, gue nggak usah multi cerdas. Yang penting hidup gue damai gitu. Ya, ini kecilnya musiknya berisik, jadi background aja kayak ini. Ini gue langsir dari ini, kalau lihat di suara.com ya. Ini ada 5 tuh begini kan. Ini kayak kamera kurang miring deh. Gini, cing. 5. Oke, gitu ya. Dor, balonku ada. Ada 5. Ini dari suara.com bikin judul gini, 5 ciri egois dalam hubungan. 5 ciri egois dalam hubungan, kamu termasuk? Nah, termasuk nggak? Nah, ini gue baca nih satu bait. Keseimbangan komunikasi dalam hubungan
sangat penting, benar ya kan. Sering ingin didengarkan daripada mendengarkan keinginan atau pendapat pasangan ternyata menandakan Anda pasangan yang egois loh. Nggak tahu sih itu. Kalau menurut gue sih itu sih toleransi aja, karena gue tidak pandai bicara, jadinya gue lebih baik mendengarkan gitu kan. Jadi kalau orang yang pandai bicara, itu dia akan sedikit mendengarkan, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Dan lo tahu nggak, ketika lo bicara nih kayak gue sekarang nih, gue banyak ngoceh, banyak ngomong ya talkative gitu ya, banyak ngoceh. Ketika lo banyak ngoceh ya, fungsi dari telinga lo untuk mendengar itu secara otomatis berkurang. Percaya sama gue. Jadi begitu lo ngoceh, ada orang ngomong, cenderung lo nggak dapet full maknanya, atau cenderung lupa. Itu yang terjadi sama gue. Jadi ketika gue orang ngomong terus gue balas ngomong lagi gitu ya, orang itu tetap ngomong ya, contohnya kayak debat lah. Gue bingung kayak debat itu kalau nggak bisa gantian, terus yang mau denger siapa, semuanya pada ngomong ya kan. Jadi kalau gue ngeliat debat, aduh ini semuanya pada ngoceh, adu mulut gitu ya, adu mulut ini, adu pinter otak yang disalurkan lewat mulut dengan versinya masing-masing. Jadi mereka nggak sadar kalau pendengarannya mereka tuh tertutup, terus nggak boleh tuh penyiar begitu. Keegoisan menjadi salah satu masalah yang paling sering dibahas. Oke, benar, egois. Cenderung egois ini biasanya ini mengarah ke laki-laki, ya toh. Nggak mungkin ke waria-waria, ya kan? Bang, sini bang, gitu kan. Itu nggak egois karena dia nawarin, bang sini bang, ngopi bang, gitu kan. Keegoisan menjadi salah satu masalah yang paling sering dibahas. Berikut ciri-ciri orang egois dalam hubungan. Ya, ini gimana sih? Berikut ciri orang egois dalam hubungan dilansir Hello Sehat. Jadi si suara.com itu melansir Hello Sehat lagi. Alamak, ini bener-bener nih media lansir-lansiran. Terus modelnya dia apa buat bikin topik ini, kan buat gue bacain padahal. Nomor 1. Aduh, agak seret guys. Kita sambil ngopi yuk, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nomor 1. Ciri-ciri egois itu satu adalah selalu ingin didengar. Oke. Nah, ini gue baca ya. Ciri pertama orang yang egois adalah selalu ingin didengarkan tapi tidak mau melakukan hal yang sama pada pasangannya. Selama ini coba ingat-ingat kapan terakhir kali Anda mendengarkan curhatan pasangan dengan seksama tanpa menyela. Nah, gitu tuh. Jadi gue sih nggak tahu maksudnya menghadapi orang egois itu seperti apa. Gue sih nggak tahu ya, nggak ngerti apa, karena gue egois juga kali ya. Jadi karena lu lihat di sini kan, gue bikin begini karena gue hanya ingin didengarkan. Gue tidak bisa mendengarkan, dan lo tahu ini karena rekaman. Wah, ya gitulah pokoknya. Jadi gue egois nggak? Iya egois karena gue komunikasi satu arah. Jadi nggak ada yang bisa balas gue sekarang karena gue rekam. Abis itu lo denger deh, mau nggak mau lo denger gitu kan. Ya kalau nggak mau denger ya nggak usah didengar. Tapi itu, gue ngerti sekarang. Mungkin yang dimasuk egois adalah memaksa orang untuk mendengarkan. Kalau gue kan nggak maksa ya, tapi gue nyuruh dan menghukum. Jadi kalau misalkan lo nggak mau dengerin podcast gue, berarti akan gue pancung. Bercanda guys, bercanda. Oke. Ya, jadi coba lo tanya. Biasanya sih yang banyak itu perempuan yang dengerin. Laki-laki ya? Tapi iya ya, bener ya. Biasanya sih laki-laki yang menjadi tugas untuk jadi pendengar setia si perempuan, ya kan? Karena apa sih? Kenapa begitu? Kalau menurut gue gini. Perempuan itu dengan segala keunikan yang dia punya, disitulah daya tariknya, ya toh, disitulah daya tariknya. Dan buat gue perempuan itu ya,
lo nikmatin aja, misalkan lo nikmatin bawelnya, lo nikmatin cerewetnya, lo nikmatin curhatnya, lo nikmatin aktivitasnya, kayak gitu-gitu aja. Itu dia, itu juga memang kalau curhatan yang agak-agak berat itu telan aja dulu, karena menurut gue sih perempuan itu cuma pengen didengarkan aja, dengerin aja gitu. Jangan dibantah, jangan dilawan, jangan dikonter, udah dengerin aja, ya kan. Toh dengan curhatan dia juga nggak akan bikin lo lecet, lo luka gitu kan, gitu. Perempuan beda dengan egoisnya laki-laki itu gimana nih? Gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Apakah biasanya orang egois dia tidak bisa menceritakan, mendeskripsikan apa itu egois. Berarti gue egois, men. Gila. Hati-hati lo sama gue karena gue egois. Hahaha. Gitu. gue jadi di ngaco. Sangat wajar jika Anda ingin dipahami, didengarkan saat memiliki keluhan hidup. Akan tetapi tidak melakukan hal yang sama pada pasangan menjadi sebuah kesalahan besar akan tetapi tidak melakukan hal yang sama pada pasangan menjadi sebuah kesalahan besar yang perlu diperbaiki. Pasangan Anda juga pasti butuh orang yang bisa mendengarkan saat ia dirundung masalah, dan Anda salah satu orangnya. Belajar lebih peka, dengarkan dengan baik, dan berikan respon sesuai cerita. Oh, gue tahu nih. Jadi gini, ketika ada cewek sama cowok nih ya, harusnya dua-duanya tuh harus egois, men. Dua-duanya harus egois. Jadi yang ini, yang si A, si ceweknya akan bilang dengerin gue dulu gitu kan. Dan si B juga, si cowoknya akan bilang dengerin gue dulu gitu kan. Nah, disitulah namanya dua pasang orang yang egois itu akan lebih oke ya. Itu akan saling toleransi gitu. Jadi gue sih mikir gini. Egoisnya laki-laki sama egoisnya perempuan itu beda deh. Beda. Menurut gue beda. Jadi kalaupun lo saling egois, pasti lo akan egois di hal-hal tertentu gitu. Dan egoisnya perempuan tidak akan mencampuri ke egoisnya laki-laki. Begitu juga sebaliknya, egoisnya laki-laki nggak akan mencampuri ke egoisnya perempuan. Udah gitu. Jadi apa ya egoisnya itu ya sebenarnya? Kalau laki-laki egois, jangan begini, gini, dengerin saya, gitu contohnya. Itu egois nggak sih? Enggak lah, itu ultimat, itu maklumat, itu ajakan. Terus egois gimana? Gue nggak ngerti. Egois hanya minta dengerin dulu, jangan ngomong, jangan dicela, dengerin dulu. Nah, apa yang mau dengerin? Dengerin karena saya tidak mau bicara. Walah, itu repot. Itu egoisnya dalam hati. Itu tadi yang pertama ya, apa? Kita lanjut aja dulu lah. Selalu ingin didengarkan ya. Yang kedua, selalu merasa benar. Oke. Nah, jadi kalau gue ambil dulu ya, gue sebelum gue baca artikelnya, gue ambil kesimpulan menurut versi gue. Kalau selalu merasa benar, apa sih namanya? Itu artinya mungkin lebih tepat dibilang susah mengalah gitu loh. Nah, gue baca selalu merasa benar ini gimana. Saat ada dua orang yang berhubungan, tandanya ada dua kepala yang memiliki dua argumen berbeda gitu. Betul, ini gue setuju nih. Jadi ada dua kepala, jadi namanya juga nggak hanya argumen aja yang ini, yang apa namanya, yang tapi yakin deh kan bersatunya pasangan itu karena ada perbedaan, ya nggak?
Kalau nggak berbeda ngapain sama-sama aja? Aku sama loh, sama kamu. Aku suka nonton bioskop. Aku juga. Aku suka makan permen. Aku juga. Aku aku suka nonton sinetron. Aku juga. Aku laki-laki. Aku juga. Repot loh. Mati loh di situ. Jadi harus ada yang beda gitu. Nggak semuanya sama, namanya juga dua kepala, dua manusia yang berbeda kan gitu, itu wajar. Nih, ciri orang egois adalah ia yang selalu merasa bahwa pendapatnya benar dalam segala hal. Sekarang, pernahkah Anda merasa begitu? Pernahkah Anda memberikan ruang untuk pasangan berpendapat dan mendengarkan pendapatnya? Kalau gue sih selalu ya. Kalau gue selalu memberikan space duluan. Jadi kalau gue ya, jadi ya lu cerita nanti gue dengerin. Lu cerita aja, gue dengerin. Tapi begitu ceritanya kira-kira apa sih namanya? Lupa gue. Apa sih? Begitu ceritanya. Jadi gini konteksnya. Kalau perempuan itu biasa cerita panjang. Nah, tapi dalam satu ceritanya dia itu ada kira-kira yang itu yang agak mengganggu ya untuk bukan buat gue ya, tapi untuk perjalanan kita berdua gitu. Itu akan gue replay. Gue akan tanggapi itu karena itu merupakan itu mungkin dia hanya berucap, tapi kita selaku pendengar kita hanya cukup mendengarkan dan berpikir dampak negatif dari curhatannya dia, bagian mana yang berdampak negatif, itu lo filter di situ, lo filter dan lo ingatkan dia. Itu kalau gue gitu sih itu. Gitu. Jadi jika selama ini Anda selalu memaksakan kehendak dan menganggap semua keputusan yang dibuat adalah benar, itu hanya diri Anda sendiri. Pasangan yang tidak egois adalah ia yang mencari jalan tengah dalam masalah saat berbeda pendapat, bukannya justru memaksakan pendapatnya sendiri yang menurutnya benar padahal belum tentu. Nah, ini oke juga nih. Ya, jadi kalau gue sih terlepas egois atau enggak egois ya. Jadi gini, ketika lo mendapatkan curhat dari seseorang, dengerin dulu aja. Lo dengerinnya bukan dengerin 100% fokus ya. Jadi bukan lo fokus ke bener-bener fokus gitu enggak, tapi lo pakai metode namanya scanning. Kan jadi ada namanya, memang ada reading, ada scanning, ada skipping. Ya, kalau skipping tuh lo lompat-lompat gitu, lo dengerinnya lompat-lompat gitu. Jadi nggak seluruhnya utuh. Tapi kalau scanning tuh lo masuk gitu di kepala tuh lewat ya, begitu ada yang kritikal, ada yang suatu hal yang harus ditanggapi, lo tangkep, itu scanning. Scanning kayak gitu. Jadi lo tangkep. Nah, ketika lo tangkap ya, ini punya pengaruh gitu untuk lo berdua, lo kasih tanggapan, lo kasih replay dia gitu. Oke, yang jelas lo udah kasih replay dulu, terlepas dari kayak gimananya. Nah, lo tanam itu yang hasil lo scan tadi, lo tanam di otak. Nah, setelah lo tanam di otak itu lo iniin, lo lo lihat perilaku pasangan lo lihat perilaku. Kalau mengarah ke yang lo scan tadi ya, itu ya, ini yang lo scan sih pasti bukan suatu hal yang baik kan. Kalau mengarah ke satu hal ke arah tadi, itu lo tegur, lo balikan ke relnya lagi. Nah gitu, itu banyak. Itu biasanya pengaruh itu dari pergaulan, bisa dari lingkungan, bisa yang muncul curhatan itu apa sih,
kayak gitu. Dari dunia kerja juga bisa kayak gitu gitu kan, pergaulan di kantor, pergaulan rekan bisnis, pergaulan sesama teman, pergaulan teman nongkrong, itu lo scanning apa kira-kira akan berpengaruh ke depan, lo scanning. Begitu pasangan lo kira-kira agak melenceng sedikit gitu, mulai ada tanda-tanda keluar dari track, dari rel, lo tegur. Nah itu fungsinya scanning gitu, lo tegur, arahin lagi dia lurus, lo tegur. Terus apa namanya, terus ininya acuannya apa, acuannya lo akan bilang, dulu pada saat lo cerita ini gue udah sempet notice, gue udah sempet tanggapi soal ini ya, tapi lo kenapa begini, nah gitu contohnya. Oke. Nah itu jadi apa namanya tadi, apa sih nomor 2? Lupa tadi. Oh, yang hanya mau yang merasa benar terus ya gitu. Nah itu jadi di situ baru lo kasih tahu bahwa yang lo omongin ya, atau apa namanya kesimpulan lo, gak semuanya benar, semua gak seperti yang lo pikirkan gitu kan. Itu jadi cobalah lebih bijak lo untuk menghadapi orang yang selalu merasa benar gitu kan. Bijak aja, kita bijak, nggak apa-apa dia merasa benar, nggak apa-apa gitu. Nanti begitu agak ini baru ditegur dan di situ kita punya peran, artinya nggak apa-apa, wajar lah kalau misalkan mau merasa benar atau apa, namanya juga merasa benar. Sengaco kan gue ngomongnya tadi. Oke. Loh, ini udah 4 aja, tadi masih 2 ya gue bahasnya ya. Coba gue back dulu, tadi gue masih 2 loh men. Oh gini ya. Ini yang ketiga, kita masuk. Tidak memikirkan keinginan dan kebutuhan pasangan. Gila, ini mah egois bener-bener nih. Ya toh. Sebelum tanggapan gue ini. Dalam sebuah hubungan yang sehat biasanya satu sama lain akan memikirkan kebutuhan atau kesenangan pasangannya. Sebaliknya, hubungan yang egois ketika salah satu pihak tidak berlaku saling. Apa nih maksudnya tidak berlaku saling? Ya pokoknya seperti itulah. Contoh mudahnya, Anda suka masakan Jepang sementara pasangan tidak menyukai dan lebih suka masakan Indonesia. Namun dalam setiap kencan Anda harus ke restoran Jepang tanpa menanyakan terlebih dahulu pada pasangan. Hal sederhana ini sangat menunjukkan keegoisan keegoisan Anda dalam berhubungan. Cobalah untuk sedikit lebih peka dan menurunkan keegoisan dengan memikirkan juga apa yang pasangan Anda senangi. Anda tidak akan pernah rugi melakukan hal ini. Justru hal ini membuat hubungan Anda berdua semakin kuat karena saling memahami dan peduli keinginan. Oke, gue ngerti gini. Misalkan pasangan lo pengen renang di kolam renang, sedangkan lo pengen renang di pasir. nggak gitu, salah, itu contoh salah. Jadi ini masa gue nggak tahu ya, memang ada sebagian orang yang menganggap makanan itu, masakan itu adalah apa sih ya, kayak lo harus ini, kayak tadi dijelasin di sini Pak, misalkan gue punya cewek gue mintanya di masakan Jepang gitu. Terus gue maunya ketoprak pedas manis, Gak ada kan ketoprak di masakan Jepang itu. Jadi nggak apa-apa. Tujuannya gini, kalau lo memang pengen ya ngalah aja sih gue, apalagi soal makanan. Soal apa sih? Gak usah jauh-jauh kayak gini, kayak pasangan biasanya kalau ini apa sih? Gue nggak tahu ya, gue sih nggak. Apa contohnya hal yang kritikal untuk kayak gini ya? Ini namanya kan memaksakan kehendak kan judulnya kan. Biasanya sih itu lo pasangan baru, pasangan lama sih sebenarnya ini. Kok pasangan baru ya, lo harus adaptasi dengan pasangan lo, susah amat. Pasangan lo suka apa, ya kan? Coba belajar makan itu. Kalau enggak, belajar bagian dari makanannya dia. Ya kan,
Kok ya toleransi susah banget, kenapa ya? Ya nggak apa-apa. Biasanya kalau yang gini-gini nih, kayak gini-gini ya, lo tahu ya. Ciri-ciri orang yang kalau gue rasa ya pada saat PDKT dia nggak apa adanya, gitu loh. Jadi makanya muncul masalah ini karena pas PDKT ini nggak apa adanya, selalu ada yang ditutupin atau selalu berusaha tampil untuk gue yang terbaik. Gak gitu Jan. Jadi kalau pas pada saat PDKT lo harus apa adanya. Di situ lo akan bikin keseimbangan, lo akan bikin toleransi, mana yang lo suka, mana yang lo nggak suka, mana yang pasangan lo suka, mana yang pasangan lo nggak suka. Jangan pas udah married nanti baru apa adanya, ya kan? Married udah apa adanya, abis itu bentrok semua. Enggak gitu. PDKT sebenarnya sebentar aja, nggak usah lama-lama lah, 1-2 hari lo asal lo apa adanya. Gak ada masalah, nggak usah ditutupin, ya kan? Lo punya duit, bilang punya duit. Lo nggak punya duit, lo bilangnya nggak punya duit. Susah amat. Tinggal pasangan lo bisa terima apa enggak. Jadi nggak akan ada namanya keegoisan, egois begini. Egois itu karena nggak saling kenal, nggak saling tahu, nggak saling. Egois itu karena egois itu muncul karena tidak saling apa adanya pada saat awal lo kenal. Coba bandingin orang yang pada saat dia kenal, pada saat dia PDKT apa adanya, dibanding orang yang pada saat dia kenal dia berusaha menonjolkan apa yang dia unggulkan. Beda men, beda. Makanya muncul masalah-masalah gini ya, apa namanya, ini menurut gue sih masalah cupu ya. Lo apa adanya aja deh. Oke, kalau buat yang udah terlanjur, oke. Kalau yang udah buat terlanjur, gue pastikan ini bukan jebakan Batman. Tapi lo berusaha lo untuk terima, berusaha lo untuk toleransi. Itu dulu. Dan lo tahu ya, misalkan cewek, lo percaya, cewek yang sekarang mungkin cowoknya egois gitu ya, lo sabar, lo terima dia, karena kan apalagi udah jadi laki kan. Lo terima dia, terus percaya atau enggak, akan ada saat dimana lo yang akan egois ngatur dia demi kebaikan dia ya, demi kebaikannya, dan dia akan patuh juga karena dia tahu lo adalah pendengar setianya dia di saat dia egois, dan lo berdua akan jadi pasangan yang sejati. Itu. Jadi hindarin deh egois gini nih. Jadi kalau yang masih kalau gini, saran gue ya, kalau yang untuk menghindari keegoisan pada saat lo PDKT, pada saat lo pacaran, usahakan apa adanya aja diri lo. Gak usah dikeren-kerenin, apa adanya aja. Di situ lo belajar toleransi dengan pasangan lo yang baru kenal. Jangan belajar toleransinya ketika lo sudah menikah. Ya, kalau ini udah gue kasih tahu dan lo masih melakukan hal yang kedua tadi, ya gue bilang ya lo tolol gitu aja. Udah. Jahat ya omongannya, enggak deh. Lo tidak cerdas gitu aja. Itu. Nah, oke, kita masuk yang keempat nih. Mendiamkan pasangan saat marah. Menurut Marnie Furman, ini orang mana nih? Ini kayak orang ini, Cilengsi. Seorang ahli terapi pernikahan dan keluarga di Amerika Serikat, mendiamkan pasangan saat Anda merasa marah ternyata bisa membuat bisa membuatnya tertekan. Bagi Anda mungkin ini jalan terbaik Anda sudah terlalu malas untuk berbicara. Gue gak nangkal sampai sini. Namun bagaimana masalah bisa selesai jika tidak bicarakan? Pasangan bukan cenayang yang bisa menebak keinginan Anda. Untuk itu bicarakan baik-baik, temukan penyebab masalahnya dan cari solusinya bersama-sama agar salah satu ciri orang egois yang satu ini tidak melekat pada Anda. Gue ulang lagi ya. Ini sumpah gue gak nangkep. Mendiamkan pasangan. Oh, gue ngerti. Jadi pada saat pasangan marah, diam kamu. Apa?
tidak Anthony Desho gitu kan, enggak gitu juga, itu film Jepang, enggak gitu. Jadi apa namanya jadi pada saat pasangan marah, diam, atau kalau enggak banting piring, preng, atau banting handphone, preng, tapi jangan handphone sendiri. Usahakan kalau lo mau memang punya hobi untuk banting-banting handphone, usahakan jangan handphone sendiri. Lo bisa ke tetangga dulu, lo pinjam handphone, lo banting. Permisi Pak tetangga, saya mau pinjam handphone, mau saya banting gitu. Itu akan lebih elegan gitu kan. Paling tetangga bong, hah? Bapak gila gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan pasangan Anda marah-marah ya, nggak terlepas dari cewek atau cowok ya, udah tahu pasangan kita marah, jangan dikonter lagi, diem aja, diem. Kalau pasangan lagi marah, diem aja, diem dulu. Nanti pada saat sudah cooling down, ngomong baik-baik sambil belai-belai kepalanya, belai-belai jempol kakinya. Gitu. Ngapain cuma? Ternyata di jempol kaki ada rambutnya. Oh pantas di belai-belai, rupanya ada rambutnya di jempol. Kayak gitu. Jadi biarkan dia bicara. Jadi namanya orang marah, orang penuh emosi ya gitu. Jangan ditahan sampai setengah, apalagi ditahan itu enak bukan. Biarin dia luapin dulu semua, Dia luapin semua, tunggu sampai tenang gitu kan. Ya, kalau udah tenang ya lo ngomongnya ya sambil belai-belai gitu kan. Kalau yang cowok tuh sambil belai-belai, sambil cium-ciumin pipinya. Kalau yang cewek tuh sambil rebahan di dadanya. Akang, Kang, Neng mau ngomong Kang gitu. Akang kenapa sih tadi marah-marah Kang? Kan Neng jadi sedih gitu. Jadi berusaha kalau kita berusaha kita ya toleransi. Setiap orang punya sifat egoisnya masing-masing. Toleransikan itu. Gue yakin kok nggak kalau lo saling toleransi nggak ada yang namanya ya, walaupun lo punya pasangannya egois ya walaupun lo punya pasangannya egois, kalau lo toleransi dia akan lunak kok. Cuma masalah di waktu dan sabar lo doang ya. Sabar tuh nggak bayar kok. Sabar memang ada batasnya, cuman nggak bayar. Jadi lo nggak keluar duit untuk bersabar, nggak usah takut. Oke, kita masuk yang kelima. Mengancam untuk mengakhiri hubungan jika tak dituruti keinginannya. Nah, beliin saya cendol, kalau nggak kita putus. Oh my god, cendol men. Oke, aku tidak akan hanya membelikan cendol, tapi aku akan beli abang-abangnya biar dia sama kamu aja. Itu lebih goblok lagi. Jadi stoplah mengancam-ngancam gitu. Nih ya dia. Di dunia ini tidak semua hal yang Anda inginkan bisa Anda dapatkan. Begitupun dalam hubungan. Ketika ancaman mengakhiri hubungan selalu dilontarkan setiap kali tak dapat yang diinginkan, tandanya Anda egois. Padahal bisa jadi pasangan tidak mengabulkan karena hal itu buruk untuk Anda dan untuk hubungan yang sedang dijalin. Ingat, tidak semua hal yang Anda mau itu adalah yang terbaik ketika menjalin hubungan. Anda harus lebih terbuka akan perbedaan pendapat dan keinginan. Solusi yang terbaik bukanlah mengancam putus atau bercerai, melainkan mencari jalan tengah agar kedua belah pihak sama-sama terakomodir. Nah itu ya. Jadi ya buat yang masih pacaran, jangan pernah ngancam, lo harus begini, kalau nggak kita putus. Atau yang udah nikah, kamu kok sampai ngelakuin lagi, saya cerai kamu. Aduh mah, itu otaknya pendek banget tuh ya. Nggak apa-apa sih otaknya pendek, kalau bukan otak gue, ini otak dia. It's okay lah. Nah, itu ya kalau menurut gue ya kembali lagi tadi, kalau lo mau berpasangan, cobalah untuk apa adanya. Jadi
orang akan belajar sifat dan karakter lo, sebaliknya lo juga akan belajar dari sifat dan karakter dia. Apalagi kalau dua-duanya udah saling apa adanya, itu langkahnya ringan, men. Gak perlu pakai ancem-ancem, gak perlu pakai nahan-nahan marah, gak perlu lagi pakai minta didengerin terus-terusan. Gak, semua saling bergantian. Ada saatnya seperti itu, dan gue pastikan setiap orang punya jiwa egois dan itu bisa netral dengan waktu dan sabar. Itu aja sih. Jadi berbaik-baiklah dengan hubungan kalian, ya. Jadikan hubungan kalian itu adalah hubungan contoh untuk sekitar kalian, ya. Jangan hanya dengan masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepele, lalu kita saling memaksakan kehendak, memaksakan pikiran. Ya, dan kita tahu nggak semua apa yang kita pikirkan itu adalah hal yang benar, dan nggak semua yang pasangan kita pikirkan adalah hal yang salah. Lo harus tahu itu, karena kalau dengan begitu itu akan muncul toleransi, dan jalan kalian akan dimudahkan dengan seperti itu, ya. Hubungan kalian akan harmonis, dan setiap hari kalian akan lalui dengan keindahan. Trust me, it works. Ya elah, it works. Yang ngomong beginian, ya itulah. Jadi gue rasa intinya intinya egois dalam hubungan itu ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tinggal toleransi. Jadi mungkin yang ditonjolkan jangan egoisnya ya, tapi yang ditonjolkan coba toleransinya. Jadi gini. Kenapa orang-orang manusia itu seneng banget dengan topik-topik yang negatif, topik-topik egois gitu kan? Coba, karena itu menarik. Topik egois itu menarik. Kenapa? Itu adalah konotasi, itu adalah hal yang negatif. Orang terlalu banyak, mungkin orang ngeliatnya itu biasa, itu adalah hal positif biasa. Coba kalau yang ditonjolkan adalah toleransi, orang udah males duluan dengarnya. Padahal yang dibutuhin adalah toleransi. Dan lo tahu, ya namanya juga itu ya, mencari keburukan orang lain kadang lebih indah daripada mencari kebaikan kita. Jadi yuk sama-sama kita berpikir yang baik, berbuat yang baik, berucap yang baik, dan mendengar yang baik-baik. Insya Allah lah, apapun tujuan kita nanti, tujuan akhir kita pasti akan jadi baik, ya. Podcast ini akan saya tutup sekarang. Terima kasih untuk menyimak. Saya dengan Christopher Mujiono, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.